Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Permatasari dalam program Permata News. Merebaknya virus COVID-19 dengan cepat membuat sejumlah universitas atau perguruan tinggi di Indonesia menghentikan semua proses kuliahan tatap muka menjadi kuliah daring atau online. Pemirsa, meluasnya virus COVID-19 ini membuat seluruh mahasiswa di Indonesia harus menjalani proses belajar mengajar secara daring atau online. Materi yang diberikan setiap harinya oleh dosen menggunakan media komunikasi yang membantu berjalannya kuliah. Namun, apakah kuliah online ini berdampak efektif? Kuliah daring atau online yang berlaku sejak 15 Maret bulan lalu, sejumlah mahasiswa menilai penerapan kuliah online jarak jauh ini dinilai tidak efektif. Hampir 1 bulan lamanya, mahasiswa asal Bogor ini menempuh pendidikan secara daring. Seharusnya, mahasiswa manajemen informasi dan komunikasi ini berada di Yogyakarta untuk menempuh program studinya. Berikut ini tanggapan mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Saya rasa sih kurang efektif ya, karena mahasiswa nggak bisa bertanya dengan langsung gitu kepada dosen, karena ada beberapa dosen juga yang tidak memberikan mata kuliah secara live. Untuk pengumpulan tugas dan diskusi bisa di Google Classroom biasanya. Terus untuk dosen yang ingin live streaming bisa menggunakan aplikasi Zoom, Teamlink, dan Skype. Kelebihannya itu saya pribadi itu jadi nggak harus bangun pagi, ya nggak usah bangun pagi banget gitu untuk mandi dan lain-lain, dan nggak harus pergi ke kampus, harus jalan kaki, kalau nggak menggunakan kendaraan bermotor, tidak harus itu. Kekurangannya itu masih ada beberapa dosen yang hanya memberikan materi saja melalui Google Classroom tanpa memberikan sesi live streaming. Jadi kendala ketika perkuliahan online ini adalah yang pertama kestabilan jaringan internet. Karena saya pernah mengalami ketika dosen memberikan pembahasan di salah satu aplikasi live streaming, saya tidak mendengar suara dosen tersebut sehingga tiba-tiba jumping ke materi selanjutnya. Jadi saya merasa tertinggal materi di situ. Saran saya sih untuk beberapa dosen yang hanya memberikan materi saja gitu, lalu kemudian memberikan tugas tanpa memberikan pembahasan di sesi live streaming itu, semoga tersadar lah ya bahwa mahasiswa juga perlu dimengerti gitu, karena susah loh untuk mengerti materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen tanpa ada pembahasannya. Dengan adanya kuliah online ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang terus-menerus meningkat jumlah korbannya. Putri Permatasari, Bogor melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menetapkan pembatasan sosial berskala besar sejak 15 April sampai batas yang belum ditentukan. 3 wilayah ini yakni Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Menyusul DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB mencegah meluasnya penularan virus corona. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa dalam pemantauannya di checkpoint gerbang tol Baranang Siang Bogor, kendaraan yang masuk tol Jagorawi turun 50%. Selain itu, sudah dibangun juga pos pemantauan checkpoint di sejumlah titik kota Bogor. Dan untuk yang bertujuan tidak jelas atau bukan kelompok yang bekerja di 8 zona pengecualian akan diberikan belangko teguran, termasuk pengendara motor yang tidak menggunakan masker dan juga sarung tangan. Setelah pembatasan sosial berskala besar tahap pertama berakhir, sejak tanggal 29 April PSBB tahap kedua untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi diperpanjang, agar perpanjangan PSBB ini lebih efektif dan maksimal. Salah satunya, pembatasan moda transportasi yang diiringi dengan rapid test secara acak. Putri Permatasari dari Bogor melaporkan. Untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19, sejumlah fasilitas publik yang berada di Kota Bogor saat ini ditutup sementara untuk pengunjung. Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan upaya pengendalian penyebaran virus COVID-19 dengan menutup sejumlah fasilitas publik dan tempat wisata milik Pemprov Kota Bogor.
seperti Kebun Raya Bogor yang ditutup sementara sebagai langkah antisipasi penyebaran virus di ruang publik. Kebun Raya Bogor yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, kondisinya saat ini sepi dari kunjungan dan wisatawan. Hal ini terjadi pihak LIPI menutup akses pelayanan bagi pengunjung sejak 16 Maret hingga waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Fasilitas publik yang dimiliki oleh Kota Bogor, Bima Arya mengaku penutupan tempat wisata dan hiburan dilakukan untuk membatasi kegiatan di luar ruangan dan mengurangi interaksi para masyarakat. Putri Permatasari dari Bogor melaporkan. Memasuki pekan 2 Ramadan, harga sebagian besar bahan pokok saat ini masih mengalami naik turun. Kondisi tersebut terjadi karena masih berlangsungnya virus corona. Berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya, harga komoditas yang masih mengalami kenaikan cukup tinggi yakni bawang merah. Harga rata-rata bawang merah di Pasar Pedati Bogor mencapai Rp40.000 per kilonya, dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilo. Sementara, harga kebutuhan pokok lainnya masih terpantau normal. Cabai rawit dijual seharga Rp30.000 per kilogram, namun berbeda dengan cabai merah yang mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai merah dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk wortel, tomat, serta kentang dijual dengan harga berkisar Rp10.000. Sementara, terpantau juga beberapa harga komoditi lainnya, seperti harga ayam potong yang kini berkisar Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, untuk telur ayam kini dijual seharga Rp19.000 per kilogramnya. Putri Permatasari dari Bogor melaporkan. Seni bela diri asli warisan Indonesia saat ini sudah cukup berkembang. Salah satunya pencaksilat merpati putih. Pencaksilat merpati putih ini dilangsungkan dengan untuk mengembangkan teknik pernapasan. Merpati putih merupakan warisan budaya Indonesia sejak 2 April 1963 dan diwariskan secara turun-menurun dari keluarga keraton Jawa. Lalu, ilmunya diperkenalkan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Arti merpati putih adalah suatu singkatan dalam bahasa Jawa yaitu Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan. Amanat Sang Guru Besar Merpati Putih, BPH Adi Jojo, kepada seluruh anggotanya adalah 1. Memiliki rasa jujur dan ulas asih. 2. Percaya pada diri sendiri. 3. Keserasian dan keselarasan dalam penampilan sehari-hari. 4. Menghayati dan mengamalkan sikap itu agar menimbulkan ketakwaan kepada Tuhan. Siapa bilang saat kondisi pandemi seperti ini kita hanya berdiam saja? Kita bisa loh meluangkan kreativitas yang berbeda-beda. Salah satunya kreativitas yang dikaryakan animasi oleh salah satu mahasiswi asal Jakarta. Berikut liputannya. Tahu gak sih kenapa kita dianjurkan untuk berjemur? Corona, virus yang lagi hits ini bisa dicegah loh dengan cara berjemur. Kok bisa? Karena sinar matahari merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sendiri berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Sedangkan corona menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi, sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam mencegah corona. Namun, berjemur juga ada aturannya loh. Yang pertama, gunakan tabir surya untuk mencegah kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Yang kedua, berjemurlah di antara pukul 9 hingga 11 siang dengan rentang waktu 10 hingga 15 menit. Lantaran kandungan vitamin D yang ada di sinar matahari sangat maksimal untuk diserap ke dalam tubuh. Ketiga, buat jadwal berjemur 3-4 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, hindari berjemur di tempat yang ramai orang. Nah, sekarang sudah jelas kan kenapa berjemur itu dianjurkan? Yuk, mulai saat ini kita berjemur untuk meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Salam sehat! Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Putri Permatasari, sampai jumpa!